Novel Dua Bunga Sanggai karya Cawica, episode 101, flashback part 4. Sore itu Ari tengah menjalani operasi pada salah satu pasiennya, operasi yang sengaja dimajukan jadwalnya karena kondisi pasien yang semakin memburuk. Di tengah operasi, entah kenapa, ia merasa sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ia berusaha fokus pada operasi dan segera menyelesaikan prosedur operasi bersama beberapa dokter di sana. Benar saja, baru saja ia keluar dari ruang operasi itu, tapi salah satu perawat datang menghampiri dan mengatakan kalau Nona Salma mereservasi kedatangannya untuk memeriksakan diri. Arya terlihat sedikit heran, karena ini bukan jadwal Salma untuk check up rutinnya, apalagi di sore hari seperti ini. Nona sedang terlihat terburu-buru, Dok. Jadi saya menyarankan untuk memeriksakan kondisinya ke Dr. Rizal, kata perawat itu sambil berjalan mensejajari Arya. Bagus, saya akan mengeceknya sebentar lagi. Nona juga baru saja melakukan tes darah, dokter. Untuk apa cek darah? Untuk mengetahui kondisi Nona Salma, dokter, karena Dr. Rizal bilang tak menemukan tanda gejala penyakit apapun. Tapi Nona Salma mengeluh sering sakit kepala. Dr. Rizal adalah dokter baru di sana. Ia tak mengetahui perihal penyakit yang diderita Salma selama ini. Tak akan mudah memang mengetahui penyakit Salma. Tumor itu baru akan ketahuan jika melalui pemeriksaan CT scan ataupun MRI. Gumam Arya dalam hati. Arahkan Nona Salma ke ruangan saya. Hanya saya yang mengerti kondisinya. Saya akan menanganinya. Baik dokter, saya akan mengambil hasil labnya dulu. Perawat itu berjalan ke dalam ruang laboratorium yang kebetulan sudah ada di depannya. Begitupun dengan Dr. Arya yang mengekor di belakangnya sambil berkata, biar aku yang mengambilnya. Kau arahkan saja Nona Salma ke ruangan saya. Perawat itu hanya mengangguk. Baru saja akan keluar dari sana, tapi dia mendengar bahwa laporan pemeriksaan laboratorium telah diantar ke ruangan Dr. Rizal. Perawat itu pun terdiam di tempatnya, menunggu perintah selanjutnya dari Dr. Arya. Sudah dibawa ke sana ya? Apa Nona Salma juga ada di ruangannya? Tanya Arya pada petugas lab itu. Saya kurang tahu dokter, tetapi tadi ruangan Dr. Rizal sedang kosong ketika saya mengantarnya. Kalau begitu beritahu saya hasilnya. Apa semua stabil? Arya melihat-lihat layar monitor di depannya yang memperlihatkan hasil lab dari beberapa orang pasien, tapi ia lebih fokus pada hasil lab Salma. Semua baik dokter, hanya kadar HCG-nya saja yang di atas normal. Jawab petugas lab itu ringan, karena dia sama sekali tak mengetahui siapa Salma dan apa yang tengah dijalani sebelumnya. Karena semua pemeriksaan yang dijalani oleh seluruh keluarga Hanafi bersifat rahasia, dan hanya beberapa dokter dan para medis saja yang mengetahuinya. Dan mereka pun harus bungkam dengan semua kondisi yang diketahuinya. Itu sudah menjadi peraturan utama dari rumah sakit. Tentu saja, karena Dr. Arya yang membuatnya. Karena dia tahu sifat dari Hanafi yang tak ingin berbagai rumor dari keluarganya menyebar ke masyarakat luas. HCG, yang benar saja. Jantung Arya sudah berdegup kencang. Tangannya sudah terlihat gemetar. Tubuhnya sedikit ia condongkan ke depan, melihat lebih jelas ke monitor di depannya. Petugas lab yang terkaget dengan reaksi Dr. Arya pun segera membenarkan hasil dari pemeriksaannya, dan ia yakin tak mungkin salah mengenai hasilnya. Iya dok, ini hasilnya. Dengan sikap, petugas itu memperjelas tulisan hasil pemeriksaan Salma di layar monitor dan menunjuk bagian yang bertuliskan HCG di sana. Arya merebut mouse yang sedang dipegang petugas itu, lebih memperjelas lagi bagian yang ditunjuk di sana. Dengan jantung yang semakin kencang, juga keringat dingin yang mulai bermunculan di wajahnya, Arya membaca hasil di layar monitor itu. Apa artinya Nona Salma sedang hamil? Arya menatap petugas itu dengan tajam. Iya dokter, dan melihat dari kadar HCG-nya, kehamilannya sedang berjalan di usia 5 minggu. Arya benar-benar terbelalak dengan penuturan petugas lab itu. Ia beberapa kali menelan air liurnya. Dalam bayangannya sudah tergambar jelas bagaimana Hanafi akan sangat marah padanya pada kegagalannya dalam mencegah kehamilan itu. Baru saja ia senang mendapatkan bonus dari Hanafi, tapi mungkin kini Hanafi akan memotong gajinya atau bahkan memecatnya hari itu juga.
Belum sempat Arya bernafas normal dengan berita yang ia dengar, tapi seorang perawat baru saja datang ke ruangan itu dan berbicara dengan santainya. "Loh, ini Dokter Arya. Dokter tadi dicari sama nona muda, Dok." "Nona muda? Kapan? Di mana dia sekarang?" Arya menjawab secepat kilat. "Hehe, saya lupa bilang, Dok. Nona muda datang tadi bersama Nona Salma." Ibu perawat yang sedari tadi diam di tempatnya menunggu perintah dari Arya. "Bersama Nona Salma? Di mana mereka sekarang?" Arya terbelalak dengan jawaban perawat itu. "Saya melihat mereka masuk ke ruang Dokter Rizal, Dok," jawab perawat yang baru saja datang. Tanpa berkata apapun, Arya langsung saja berlari meninggalkan 3 orang di sana yang menatap kepergian Arya dengan wajah terheran-heran. Arya berlari sekencang-kencangnya, tentu saja untuk mencegah Dokter Rizal membacakan hasilnya. Apalagi ada Insa di sana yang tak mengetahui apa-apa tentang prosedur yang telah dilakukan Salma. Begitu juga Salma, ia sama sekali tak berpikir tentang kehamilannya karena dokter sudah memberikan informasi bahwa prosedur dinyatakan gagal dan tidak ada janin dalam kandungannya. Calon janin itu luruh bersama pendarahan yang terjadi pada Salma kala itu. Salma menolak pergi ke rumah sakit karena ia tak mau Insa mengetahui tentang penyakit tumornya itu. Ketika Salma dipaksa Insa untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut, Salma pun menolak, takut-takut kalau Insa akan tahu semuanya. Tapi Salma kembali ingat kata Dokter Arya bahwa tumornya hanya akan diketahui melalui pemeriksaan CT scan dan MRI saja. Untuk itu, Salma pun mau melakukan pemeriksaan darah yang tentu tidak akan bisa mendeteksi tumor di otaknya. Tanpa disangka, janin yang sudah dinyatakan menghilang dalam rahim karena hasil USG dan gejala-gejala yang dialami Salma ternyata masih berada dalam tempatnya dan dia berhasil berkembang dengan baik di sana. Salma yang tak menyadarinya beberapa gejala yang dialami beberapa hari belakangan ini. Kepalanya juga sering terasa sakit, padahal dia telah meminum obat dengan rutin. Itu mungkin juga karena ada sesuatu yang sedang berkembang di rahimnya. Salma masih tercengang dengan hasil yang dibacakan oleh Dokter Rizal. Dia juga dibuat bingung untuk mengekspresikan hasil itu dengan apa, karena di sampingnya terdapat Insa yang juga mendengarkan hasilnya, dan Insa pun tak tahu menahu tentang berbagai prosedur itu. Insa menjadi terdiam. Salma pun tak fokus dengan penjelasan Dokter Rizal. Lalu beberapa detik kemudian Dokter Arya masuk dalam ruangan dengan nafas terengah-engah. Arya pun melihat ke arah Dokter Rizal yang sudah membuka dan mencoret-coret kertas di depannya. Bisa dipastikan bahwa Dokter Rizal telah membacakan hasilnya. Arya menelan air liurnya dengan kasar. Ia juga mendapat tatapan tajam dan amarah dari Insa sedari dia datang tadi. Bingung ingin mengatakan apa, Arya begitu saja mengeluarkan kata basa-basi dalam mulutnya. "Maaf Nona muda, Anda tadi mencari saya. Saya baru saja selesai melakukan operasi. Apa ada yang bisa saya bantu?" Arya tiba-tiba berkata pada Insa. Tak dapat menjawab apapun dari Insa. Tak dapat mendapat jawaban apapun dari Insa. Ia malah pergi dengan membawa secari kertas di tangan Dokter Rizal beserta obat yang sudah diresepkan untuk Salma. Arya hanya bisa menatap kepergian mereka dengan tatapan bingung dan ketakutan karena tatapan tajamnya Insa. Arya pun terduduk di kursi yang diduduki Insa tadi, mengajak-ngajak rambutnya kasar. "Apa salahku? Kenapa menatapku tajam seperti itu?" Dan Nona langsung pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. "Ya Tuhan, selamatkanlah gajiku bulan ini," gumam Arya yang sekarang tampak limbung. Ia berniat hendak mengantarkan Insa dan Salma ke dalam mobilnya, tapi urung dia lakukan. Dia takut melihat wajah Insa yang seperti tadi. "Bodohnya aku, kenapa aku memajukan jadwal operasi hari ini?" Arya tak henti-hentinya bergumam dalam hati, mengutuki kebodohannya. "Ada apa, Dok? Apa salah saya?" tanya Dokter Rizal, tak mengerti akan semua yang terjadi. "Kau salah, kau bodoh, kau sangat bodoh. Ah, bisa gila aku," jawab Arya spontan sambil menunjuk-nunjuk Dokter Rizal yang masih kebingungan. Arya pun beranjak pergi sambil menendang kasar pintu di sana. Sementara Dokter Rizal hanya menatap bingung Dokter Arya yang pergi begitu saja dengan amarahnya tanpa menjelaskan apapun. Bersambung.